Anak serigala yang tersesat. Di sebuah sarang yang nyaman di jantung hutan, hiduplah seekor anak serigala yang penasaran bernama Lupo. Ia suka bermain cilukba dengan saudara-saudaranya di bawah tatapan lembut ibunya. Setiap malam, ayah serigala akan kembali dari berburu, membawa serta cerita tentang dunia di luar sarang mereka. Lupo mendengarkan dengan mata terbelalak, memimpikan petualangannya sendiri. Suatu pagi yang cerah, saat sedang menjelajah di dekat sarangnya, Lupo melihat seekor kupu-kupu biru yang indah. Sayapnya berkilauan di bawah sinar matahari, memanggilnya untuk mengikuti. Terpesona oleh tarian sang kupu-kupu, Lupo mengejarnya lebih dalam ke dalam hutan. Ia melompati akar-akar pohon dan menyelinap di bawah semak-semak, benar-benar lupa akan arah. Tiba-tiba, kupu-kupu itu terbang tinggi dan menghilang. Lupo berhenti, terengah-engah. Ia melihat sekeliling. Pepohonan tampak asing, dan aroma rumah telah lenyap. Ia sendirian. Saat matahari mulai terbenam, bayangan panjang menari-nari seperti hantu. Suara-suara hutan yang tadinya ramah kini terdengar menakutkan. "Ibu, ayah," panggilnya, tetapi hanya Gema yang menjawab. Dengan hati yang berat, Lupo menemukan perlindungan di bawah akar pohon yang besar. Ia meringkuk menjadi bola kecil, merindukan kehangatan keluarganya. "Huhu, ada apa si kecil?" Sebuah suara lembut bertanya dari atas. Lupo mendongak dan melihat sepasang mata besar yang bijaksana menatapnya. Itu adalah Kiko, si burung hantu. Lupo menceritakan kisahnya dengan suara gemetar. Kiko mendengarkan dengan sabar. "Jangan takut," katanya. "Ikuti suara sungai yang berbisik. Sungai selalu tahu jalan pulang." Merasa sedikit lebih berani, Lupo berterima kasih kepada Kiko. Ia menegakkan telinganya, mendengarkan dengan saksama, dan mulai berjalan menuju suara gemericik air yang samar. Ia segera menemukan sebuah sungai kecil yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Di sana, ia bertemu Cici, seekor tupai yang sedang sibuk mengumpulkan kacang. "Kau terlihat lapar, Cici-cici." Ia menjatuhkan sebutir buah kenari yang lezat di depan Lupo. "Ini untuk memberimu kekuatan dalam perjalananmu." Lupo mengibaskan ekornya sebagai ucapan terima kasih. Lupo terus mengikuti sungai, tetapi sungai itu semakin lebar dan arusnya semakin deras. Ia tidak bisa menyeberang. Keputusasaan mulai menyelimutinya lagi. Tiba-tiba, sesosok bayangan besar muncul dari dalam air. Itu adalah Bara, seekor beruang besar dengan wajah galak. Lupo gemetar ketakutan. "Kenapa kau menghalangi tempat memancingku?" geram Bara. Dengan suara kecil, Lupo menjelaskan bahwa ia tersesat dan harus menyeberangi sungai untuk menemukan keluarganya. Bara mendengus, tetapi matanya melembut. Ia menunjuk dengan cakarnya yang besar ke sebuah pohon tumbang yang membentang di atas sungai. "Gunakan itu sebagai jembatan," katanya. "Dan hati-hati." Dengan hati-hati, Lupo meniti jembatan pohon itu. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ia berhasil sampai ke seberang dengan selamat. Ia menoleh ke belakang dan menyalahkan ucapan terima kasih kepada Bara. Di seberang sungai, hutan terasa lebih akrab. Lupo mengendus udara dan menangkap aroma yang samar namun familiar. Aroma rumah. Harapan membuncah di dadanya. Jauh di sana, ibu dan ayah serigala sedang mencari dengan panik. Mereka melolong ke dalam malam, memanggil nama anak mereka yang hilang. Lupo berhenti. Ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan lolongan kecilnya sendiri, menuangkan semua kerinduan dan harapannya ke dalamnya. Dan kemudian, ia mendengarnya. Sebuah lolongan balasan yang kuat dan penuh kasih. Semakin mendekat. Itu suara mereka? Lupo berlari. Ia berlari lebih cepat dari yang pernah ia lakukan sebelumnya. Kakinya yang kecil membawanya melewati pepohonan menuju suara yang ia rindukan. Dua sosok muncul dari bayang-bayang. Ibu dan ayah. Mereka berlari ke arahnya, mengelilinginya dengan kehangatan dan menjilatinya dengan penuh kasih sayang. "Kami sangat khawatir," kata ayah serigala, suaranya serak karena lega. "Jangan pernah pergi begitu jauh lagi." Lupo mengangguk, menyandarkan kepalanya pada kaki ayahnya. Kembali di sarang yang hangat, dikelilingi oleh keluarganya, Lupo tertidur lelap. Ia telah belajar bahwa petualangan memang menyenangkan, tetapi tidak ada yang lebih indah daripada kehangatan dan keamanan sebuah rumah.